Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan di hari yang indah ini. Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami kesempatan untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Sebentar kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 12 April 2024 tertulis dalam Nehemia 9 ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kesabaran kita ada batasnya. Sekali, dua kali, atau tiga kali, barangkali kita masih sanggup dan mampu menahan emosi atau amarah. Namun jikalau sudah berulang-ulang berkali-kali, tentu kita bisa melakukan tindakan yang fatal kepada orang yang menyakiti kita. Jika seorang istri diperlakukan tidak baik oleh suaminya, diselingkuhi berkali-kali, namun istri tetap mengasihinya dan memaafkan suaminya, bahkan mau menerimanya kembali. Barangkali ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si istri tersebut adalah sesuatu yang bodoh. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan saudara-saudari jika sudah berkali-kali dihianati, dibohongi, dikecewakan oleh temanmu atau bestimu. Barangkali sulit untuk mempercayainya kembali. Barangkali pertemanan akan putus, atau istilahnya pekong, pecah kongsi. Kita sudah baik, perhatian, peduli kepadanya, namun justru dibalas dengan pengkhianatan, kekecewaan, fitnah. Pastilah kita jengkel, pastilah kita kecewa, marah, ingin balas dendam, dan tidak berteman dengannya, bahkan melihatnya tak sudi lagi. Istilah orang Batak disebut dengan mardomu di Tanorara. Saking sakitnya perasaan dan hati kita dikecewakan dan dihianati, rasa cinta dan kasih sayang yang dulu bisa berubah menjadi rasa benci dan dendam serta amarah yang berkepanjangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya Allah adalah Allah yang pendendam dan pembenci, yang membalaskan setiap kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh manusia itu, maka saat ini manusia pasti sudah tidak ada. Syukur bagi Allah yang pengasih dan penyayang. Bahkan dalam Mazmur 103 ayat 8-10 dikatakan di sana, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sangat jelas sekali pemazmur menggambarkan karakter Allah itu sebagai Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya dan tidak dibalasnya sesuai dengan dosa dan kesalahan manusia itu sendiri. Berulang kali bangsa Israel menyakiti hati Allah, membuat Allah murka. Namun Allah tetap memperlihatkan kasih sayangnya kepada bangsa Israel. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Allah tetap berkenan mengampuni bangsa Israel yang berdosa dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Allah berkenan memulihkan hubungan yang rusak itu atas inisiatifnya sendiri. Semua itu dilakukannya semata-mata karena Dia adalah Allah yang pengasih, penyayang, serta Allah yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan.
Kita bukan lagi orang yang terhukum, melainkan orang yang telah menerima pengampunan. Sebagai orang yang telah menerima keselamatan dan pengampunan, maka layaknya kita menjalani hidup ini sebagai orang yang merdeka, yang tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan dan membuat hati Allah menjadi murka. Orang yang menyadari hidupnya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan serta menerima pengampunan dari Allah, maka akan semakin hati-hati dan mawas diri dalam menjalani kehidupannya. Tidak lagi berlaku serampangan dalam bertutur kata dan bertindak. Selain itu, orang yang telah menerima rahmat pengampunan dari Allah, maka akan menjadi pribadi yang mampu mengampuni kesalahan orang lain dan tidak terjebak dalam kebencian dan dendam sepanjang masa. Kita diajak untuk mampu berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita mampu berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita. Selama kita belum mampu berdamai dengan diri kita sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk berdamai dengan musuh kita, orang yang menyakiti hati kita. Firman ini menegaskan kepada kita tentang kasih setia Allah yang tidak pernah luntur. Berkali-kali manusia menyakiti hatinya, namun beribu-ribu kali Allah mengasihi dan merahmati kita. Marilah kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Sekalipun disakiti dan diperlakukan tidak manusiawi, disalibkan bukan karena kejahatannya, namun dari atas salib itu dia masih mampu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di hari ini. Biarlah Tuhan sapaan firman-Mu menguatkan kami untuk terus bertumbuh dan hidup di dalam firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar kami mampu menghidupi dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.